Selamat malam buat kalian yang menontonnya di waktu-waktu seperti itu ya. Buat kalian semua dimanapun kalian berada. Saudara yang dikasih oleh Tuhan yang terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya. Terberkati lewat refresh dan reset. Lalu kemudian sebutkan kota dari mana saudara ada. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih yang sudah menulis. Terberkati lewat refresh dan reset. Ya, lalu kemudian saudara sebutkan kota dari mana saudara ada. Sambil saudara tap-tap layar, karena kita punya target ini, tap-tap love-nya harus 100.000 Bapak Ibu Saudara dari setiap hari. Jadi jangan lupa, saudara kalau terberkati sambil tap-tap layar atau tap-tap love ini Bapak Ibu Saudari, sehingga yang 44.300 sekian itu, saudara bisa sampai 100.000 setiap harinya ya. Saudara dikasih oleh Tuhan. Lalu kemudian saudara juga bisa follow Pastor Deso di TikTok, subscribe Pastor Deso di YouTube, Bapak Ibu Saudari tonton pembelajaran serial-serial khotbahnya yang tentunya membangun setiap kehidupan iman kita setiap hari. Saudara juga bisa repost, saudara bisa share channel ini kepada setiap orang-orang yang membutuhkan sebagai salah satu alat untuk saudara bisa menginjil ya kepada setiap orang-orang yang membutuhkan kasih Kristus. Ya teman-teman, sahabat, keluarga besar. Dan saudara kalau terberkati saudara juga bisa menerbangkan gift lewat pelayanan Pastor Deso setiap harinya. Ya jikalau kalian terberkati tentunya. Saudara sekali lagi izinkanlah saya membagikan setiap kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan kembali setiap kebenaran-kebenarannya bagi setiap kehidupan kita semua. Satu waktu ada seorang pendeta memegang dua surat. Yang pertama surat dari seorang ibu muda. Dia berkata, "Pak Pendeta, tahun ini suami saya di PHK Pak Pendeta. Inflasi lagi tinggi, saya bingung Pak Pendeta. Bagaimana merayakan Natal untuk anak-anak saya? Uang tabungan tipis, tetapi hati saya lebih sedih melihat harapan di mata mereka Pak Pendeta." Itu surat yang pertama. Lalu surat yang kedua, ya dari seorang kakek yang sudah pensiun atau kakek pensiunan. "Pak Pendeta, anak-anak saya sibuk. Mereka sih kirim uang banyak Pak Pendeta untuk hadiah Natal, untuk kehidupan saya. Tetapi yang saya rindukan bukanlah uang mereka Pak Pendeta, tetapi hanya makan malam bersama dengan mereka. Uang sih ada Pak Pendeta, tetapi hati sepi." Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, di antara dua surat ini ada sebuah jurang, ya jurang antara yang kita miliki dan yang kita butuhkan. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Antara kecemasan yang satu akan kekurangan dan yang kedua akan kesepian ya di dalam setiap kelimpahan dalam hidupnya. Dan tepat di jurang inilah dari sebuah palungan yang sederhana Tuhan Yesus berseru dengan lembut namun tegas, "Berjaga-jagalah. Hidupmu tidak tergantung kepada kekayaanmu." Saudara, saat hari ini mari kita belajar bagaimana memiliki Natal yang sesungguhnya. Bukan dari isi dompetmu, tetapi dari isi hatimu. Saudara-saudari yang terkasih, bayangkan hal ini. Sebuah keluarga sedang duduk melingkar memandang pohon Natal yang gemerlap. Hadiah yang bertumpuk, tetapi ada keheningan yang aneh. Di dalam hati, sang ayah gelisah memikirkan tagihan kartu kredit. Nanti Januari, aduh gimana bayar cicilan kartu kredit dan lain sebagainya. Cicilan ini, cicilan itu. Lalu kemudian istrinya, mamanya cemas karena hidangan yang tak semewah ya tetangga yang lain yang juga menyiapkan Natal atau keluarga yang lain. Anak-anak remaja mereka membandingkan hadiahnya dengan teman-temannya di media sosial. "Kok aku hadiahnya cuman ini, padahal teman-temanku dapat hadiah yang lebih mewah dari orang tuanya, aku kok cuman dapat ini." Saudara, dan yang terkecil ya anak-anak kita semua, kalau kita masih memiliki anak kecil justru asik dengan bungkus kado bukan isinya. Saudara, apakah ini gambaran Natal kita? Kerlap-kerlip lampu tanpa terang sukacita. Banyak bungkusan ya, tetapi sedikit isi hati. Tuhan Yesus tahu kegelisahan ini. 2000 tahun yang lalu dia sudah memperingatkan, waspadalah terhadap segala ketamakan. Ketamakan akan barang, ketamakan akan pengakuan, ketamakan akan kemewahan yang semu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, satu ketika ada yang chat kepada saya beberapa waktu yang lalu. Ini minggu ini atau minggu lalu ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, "Pak Pendeta, Pastor Deso doakan.
ya, supaya saya punya uang, anak saya bersama saya punya uang ratusan miliar sampai triliunan katanya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya, supaya saya nggak kekurangan, saya hidup miskin dan lain sebagainya. Tetapi dia mendoakan seperti itu supaya meminta triliunan katanya Bapak Ibu Saudari. Ya, saya nggak sebutkan namanya, tetapi ini menjadi satu pembelajaran. Bapak Ibu Saudari, kehidupan bukan hanya mengenai mengumpulkan harta, tetapi mengumpulkan Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan investasi sorga dalam hidup saudara. Hati yang kaya akan setiap hidup saudara, bukan hanya barang. Ya, perhatikan baik-baik. Saudara, mari kita berhenti sejenak. Kita matikan sejenak akan gemerlap dunia dan temukan cahaya sejati yang berasal dari palungan yang berkata, di dalam aku ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, satu hari ada seorang yang sangat hemat, namanya sebut saja namanya Pak Sadar, Bapak Ibu Saudari. Pak Sadar, menjelang Natal istrinya bilang, sayang, kita ini harus beli pohon Natal yang besar. Lalu kemudian Pak Sadar menjawab, untuk apa? Tahun lalu kita juga beli yang besar, tetapi habis Natal jadi onggokan sampah di gudang yang kita nggak pakai. Tahun ini kita sewa sajalah, ya kata Pak Sadar, ya saudari, seorang ayah yang sangat hemat ini. Lalu istrinya usul, kalau begitu kita pesan catering aja untuk makan malam Natal, biar gak repot katanya saudari. Lalu Pak Sadar geleng-geleng kepala. Jangan katanya, tahun lalu kita catering, harganya saja tahun lalu sudah naik 30%. Tahun ini pasti kita bikin konsep potluck saja, ya, supaya setiap tamu yang datang bawa makanan masing-masing. Ya saudari kasih Tuhan. Lalu anaknya yang kecil menyela saudari, Papa, kalau begitu hadiah Natalnya gimana? Lalu kemudian Pak Sadar tersenyum. Ya, Bapak Ibu saudari kasih Tuhan, kata papanya, tenang nak, Papa sudah dapat ide brilian. Papa akan kirim virtual reality headset. Jadi headset yang dikirim secara virtual Bapak Ibu saudari, ya, kepada anaknya, supaya kamu nanti bisa lihat hadiah itu, kamu bisa bayangkan hadiahnya tanpa Papa keluarkan uang sepeser pun. Wah, luar biasa Pak Sadar ini, ya, hematnya Bapak Ibu saudari. Saudara, kita mungkin tertawa, tetapi tanpa sadar kita seperti Pak Sadar ini, berusaha menghemat segalanya, termasuk sukacita, ya, termasuk kasih, termasuk makna Natal itu sendiri. Padahal Yesus mengingatkan kita, hidupmu tidak bergantung pada kekayaanmu. Bukan soal seberapa hemat, tetapi seberapa bijak dan murah hati kita mengelola berkat Tuhan. Mari kita belajar dari Tuhan yang tidak, ya, berhemat tentunya, tidak menghemat. Karena dia memberikan yang terbaik, yaitu anaknya yang tunggal bagi setiap hidup saudara dan saya. Amin, saudara dikasih oleh Tuhan. Mari kita belajar untuk memiliki kehidupan yang bijak dan bermurah hati, sehingga saudara dapat mengelola keuangan di tengah-tengah inflasi dan godaan konsumtif dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Lukas pasal 12 ayat 15 dikatakan demikian. Katanya lagi kepada mereka, ya, firman Tuhan terambil di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Saudara-saudara, kita hidup, ya, di zaman kita, di masa yang menantang, ya, kehidupan kita hari-hari ini. Harga-harga kebutuhan pokok, ya, bukan semakin turun, semakin naik setiap tahunnya. Biaya hidup bukan semakin turun, semakin tinggi setiap tahunnya. Dan ketidakpastian ekonomi seringkali menimbulkan kecemasan dalam kehidupan kita semua. Tengah-tengah tekanan inflasi dalam setiap kehidupan kita semua, dunia justru membombardir saudara dengan iklan dan gaya hidup yang konsumtif, yang seolah menjanjikan kebahagiaan dan kepuasan di dalam kehidupan kita semua. Saudara, dalam keadaan seperti ini, di manakah kita berdiri? Apakah kita dikendalikan oleh kecemasan? Apakah kita dikendalikan oleh ketamakan dalam hidup kita semua? Dan firman Tuhan saat hari ini rindu memberikan prinsip yang teguh, prinsip yang kekal dalam kehidupan kita semua. Saudara, perkataan Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-15 ini disampaikan
dalam konteks seorang yang meminta Yesus menjadi hakim dalam perkara pembagian warisan. Permintaan ini memicu peringatan Yesus yang sangat tajam. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Saudara, kata ketamakan di sana pleonexia di dalam bahasa Yunaninya. Saudara, yang berarti itu keinginan untuk memiliki lebih dan lebih. Ada keserakahan yang tidak pernah puas di dalam setiap kehidupan hati. Ya Bapak Ibu Saudara, dari setiap manusia seperti ini. Ini adalah akar dari setiap masalahnya. Yesus kemudian menceritakan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh, yang hanya berfokus pada mengumpulkan dan menimbun di dalam setiap hidup mereka semua. Mengumpulkan dan menimbun bagi dirinya sendiri. Tetapi saudara dikasihi Tuhan, dia bisa mendadak mati dalam kebodohan rohaninya. Pesannya jelas, hidup yang sejati bukan diukur dari kelimpahan harta dalam hidupmu dan hidupku. Saudara, di tengah-tengah inflasi dan godaan konsumtif dalam setiap kehidupan kita semua, Tuhan memanggil kita untuk hidup di dalam bijaksana, atau di dalam setiap hidup dengan kebijaksanaan surgawi. Saudara, dan tentunya dengan kemurahan hati ilahi dalam setiap hidup kita semua. Dan menjadikan uang sebagai alat untuk melayani Tuhan. Jadikan uang materi yang kita miliki sebagai alat untuk melayani Tuhan dan sesama. Bukan sebagai tujuan, apalagi sebagai ilah yang menguasai setiap hidup saudara dan saya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari saya mau mengajak setiap kehidupan kita semua, supaya saudara dan saya belajar mengenai kehidupan yang bijak dan bermurah hati ini dalam hidupmu dan hidup. Yang pertama, saudara dikasihi Tuhan, prinsip dasar dari setiap kehidupan ini, hidup kalian lebih berharga daripada uang. Hidup kita ini lebih berharga daripada uang, Bapak Ibu Saudari. Ini prinsip dasar dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, di dalam Lukas 12 ayat 15 ayat 23, Yesus menyatakan sebuah kebenaran di dalam setiap kehidupan kita semua. Hidupnya tidaklah tergantung kepada kekayaan. Saudara, dia sampaikan seperti itu. Di tengah-tengah krisis, kita mudah terjebak dalam ilusi bahwa keamanan dan makna hidup itu bergantung kepada saldo rekening dan kepemilikan kita semua. Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia yang memberi hidup juga yang memelihara hidup. Burung-burung gagak yang tidak menabur, tidak menuai, tetapi Allah memelihara mereka. Lukas 12 ayat yang ke-24. Saudara, jika Allah memberi yang lebih besar, nyawa dan tubuh, bukankah Ia akan memberi yang lebih kecil, kebutuhan-kebutuhan hidup yang saudara dan saya rindukan? Ingat ya, kebutuhan hidup Bapak Ibu Saudari, bukan keinginan dalam kehidupan, dalam hidup saudara dan saya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia memberikan hidup juga memelihara hidup. Bahkan burung-burung gagak yang tidak menabur, tidak menuai, tetapi Allah memelihara mereka. Saat keadaanmu cemas, melihat semua harga naik, saudara, tariklah nafas saudara. Lalu kemudian saudara ingatkan diri saudara, hidup ini ada di tangan Tuhan, bukan di tangan pasar, bukan di tangan pemerintah. Tuhan adalah pemelihara setiap hidup saudara dan saya. Maka kecemasan finansial haruslah membawa kita berlutut, bukan sekedar menghitung. Berlututlah di hadapan Tuhan untuk mempercayakan hidupmu ada di dalam tangan Tuhan, bukan di tangan pasar atau pemerintahan di dalam kehidupan kita semua. Saudara, Tuhan adalah pemelihara kehidupanmu dan kehidupanku. Katakan amin. Jadi yang pertama, saudara, dalam setiap kehidupan kita semua, saya mengajak kita semua, ayo hidup kita ini lebih berharga daripada uang. Ini prinsip dasar ya dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus melontarkan pernyataan ini sebagai respon terhadap permintaan yang bersifat materi, yaitu pembagian warisan. Dia menolak menjadi hakim dalam sengketa harta karena melihat akar masalahnya, yaitu ketamakan hati. Saudara, pernyataan Tuhan Yesus adalah kebenaran teologis dan realitas tertinggi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup yang sejati itu bukan dari harta.
Hidup yang sejati itu bersumber dari Allah, diciptakan oleh Allah, dan dipelihara oleh Allah. Ingat baik-baik, uang adalah alat ciptaan yang fana, sedangkan hidup adalah anugerah ilahi yang abadi dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, Ayub itu kehilangan semua harta. Ayub itu kehilangan anak-anaknya dalam satu hari. Ya sama seperti saudara-saudara kita yang terjadi musibah. Ya Bapak Ibu saudari, ada yang banjir, ada yang gempa, ada yang gunung meletus. Ya saudari yang kasih oleh Tuhan. Ya ada yang kehilangan semua harta dalam satu hari dalam hidup mereka. Tetapi dalam konteks ini saya membahas Ayub. Kehilangan semua harta dan anak-anaknya dalam satu hari. Responnya mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub pasal 1 ayat 21. Saudara, Ayub memisahkan identitas dan hidupnya dari kepemilikan harta yang dia miliki. Saudara, nilai setiap manusia tidak ditentukan oleh aset atau kemampuan finansialnya. Ingat baik-baik. Tetapi oleh statusnya sebagai gambar Allah, sebagai objek kasih dari penebusan Kristus. Saudara, keamanan sejati kita itu berasal dari hubungan dengan Sang Pemberi hidup. Bukan dari hadiah-hadiah yang Tuhan berikan dalam setiap hidup kita semua. Tetapi keamanan sejati, nilai yang sejati dari setiap kehidupan manusia, saudara, itu berasal dari hubungan yang saudara bangun setiap hari dengan Sang Pemberi hidup. Bukan oleh aset propertimu, bukan oleh kemampuan finansialmu di dalam setiap hidupmu. Saudara, mari daripada saudara fokus pada berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk hadiah, ya untuk pesta Natal, ya dalam setiap hidup saudara, fokuslah pada bagaimana kita merayakan karunia hidup melalui kelahiran Kristus. Natal adalah tentang datangnya Sang hidup, bukan tentang datangnya diskon besar-besaran dalam hidup saudara dan saya seperti hari ini, ya 12. Ya Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ingat baik-baik, Natal adalah tentang datangnya Sang hidup. Ya Bapak Ibu saudari, bukan datangnya diskon besar-besaran dalam kehidupan saudara. Bukan gede-gedean pohon Natal, bukan hiasan pohon Natal ataupun hiasan-hiasan Natal. Ya, yang sekarang mungkin sudah ada tuh di daerah-daerah mal-mal besar. Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan, naik lift lalu kemudian sudah diliputi dengan setiap hiasan-hiasan Natal. Ada tuh ya di Mall Jakarta, Bapak Ibu saudari. Saya nggak usah sebutkan nama tempatnya, nanti saudara mau datang lagi. Ya, saudara, mari atur ulang ekspektasi Natal saudara. Daripada saudara fokus berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk hadiah atau pesta, fokuslah bagaimana kita merayakan karunia hidup melalui kelahiran Kristus. Ya, Natal adalah tentang datangnya Sang hidup. Saudara, lalu kemudian saudara investasikan waktu berkualitas dengan keluarga. Saudara bisa bercerita, bernyanyi pujian Natal, membaca kisah Natal bersama-sama. Ini membangun kenangan abadi, bukan sekedar pertukaran barang mahal yang mudah dilupakan di dalam setiap hidup kita semua. Saudara, investasikan waktu berkualitas dengan keluargamu, dengan keluarga intimu, dengan keluarga besarmu, dengan bercerita dan menyanyikan pujian Natal, membaca kisah-kisah Natal bersama-sama dalam kehidupan kalian semua. Saudara, saat kecemasan ada di dalam setiap hidup saudara, misalkan ada ya Bapak Ibu saudara, ada tekanan-tekanan biaya Natal yang membuat saudara cemas, berhentilah sejenak dan hadiri kebaktian Natal. Renungkan makna Immanuel, Allah itu menyertai kita. Ingatlah penyertaannya adalah jaminan tertinggi melebihi saldo bankmu. Amin Bapak Ibu saudari. Penyertaan Tuhan adalah jaminan tertinggi melebihi saldo bankmu. Lawanlah kecemasan itu dengan menghadiri setiap kebaktian Natal ya yang saudara temukan dalam setiap kehidupanmu. Bapak Ibu saudari yang kasih Tuhan, inilah yang pertama. Saudara, saya mau mengajak kita semua mengenai bijak dan bermurah hati dan mengelola keuangan di tengah-tengah inflasi dan godaan konsumtif. Inilah prinsip dasar yang pertama, hidup kalian lebih berharga daripada uang. Yang kedua,
Saudara, ada prinsip bijak dalam setiap kehidupan ini. Jadikanlah uang sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Saudara, ada orang kaya dalam perumpamaan itu yang bodoh. Bukan karena ia kaya atau merencanakan masa depan, tetapi karena dia egois. Bapak Ibu Saudara dikasih lihat Tuhan. Dia egois. Saudara, di sana dikatakan ada hasil tanahku katanya. Terus kemudian lumbungku, hartaku, diriku. Fokusnya pada aku. Saudara, itu egois. Hidup orang kaya itu sebenarnya egois. Ya, khususnya di dalam konteks Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Saudara, dia tidak menjadikan uang sebagai alat, tetapi dia menjadikan uang sebagai tujuan di dalam setiap kehidupannya. Makanya Bapak Ibu Saudari, dia terkenal di dalam setiap kata-katanya ini. Ya, hasil tanahku, lumbungku, hartaku, diriku. Ini egois. Manusia yang seperti ini hidup untuk diriku, keluargaku, semua mengenai kuku. Bapak Ibu Saudari, ini hidup yang egois dalam kehidupan mereka. Yang kedua, saudara ini dikasih oleh Tuhan, orang kaya di sana, Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, ya, dia materialisme. Dia percaya bahwa setiap jiwanya dapat dipuaskan dengan barang-barang dalam kehidupannya. Ini matre, Bapak Ibu Saudari. Orang kaya ini, dia percaya bahwa jiwanya dapat dipuaskan dengan barang-barang yang dia miliki, yang dia timbun di dalam setiap kehidupannya. Hati-hati dengan spirit materialisme dalam setiap hidup saudara dan saya. Aduh Pak, aduh Ma, udah gak punya baju lagi nih. Aduh kayaknya kurang keren nih kalau bajunya pakai ini. Aku pengen beli baju baru lagi. Padahal baju di lemari begitu banyak. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Aduh Ma, aku perlu mobil baru. Karena mobilku yang kemarin udah kurang ngetren lagi. Aku pengen beli mobil yang baru. Ya, lalu Bapak Ibu Saudara, inilah spirit materialisme. Dia percaya jiwanya dapat dipuaskan dengan barang-barang yang dimiliki. Ma, ini 12-12 diskon besar-besaran loh. Aku mau beli ini, itu dan lain sebagainya. Hati-hati dengan spirit materialisme dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang kaya dalam perumpamaan itu bodoh. Bukan karena ia kaya atau merencanakan masa depannya. Tetapi karena yang ketiga, saudara, dia memiliki spirit ateisme praktis. Ateisme praktis. Ia sama sekali tidak mempertimbangkan kehendak Allah atau pertanggungjawaban kepada Allah dalam setiap kehidupannya. Saudara, orang kaya ini, ya, dia merasa tidak ada Tuhan dalam setiap kehidupannya. Dia tidak mempertimbangkan sama sekali kehendak Allah ketika dia menimbun itu semua dalam setiap kehidupannya. Jadi hati-hati dengan egoisme, dengan materialisme, dan juga dengan ateisme praktis dalam kehidupan kalian semua. Karena seringkali kita juga demikian. Saudara, kita menimbun sesuatu, menginvestasikan sesuatu dalam setiap hidup kita semua. Kita tidak mempertimbangkan, bertanya kepada Allah dalam setiap hidup kita semua. Pokoknya kalau ada ya sudah investasi. Saudara, kita tidak mempertimbangkan apakah Allah disenangkan lewat setiap investasi kita semua. Apakah Allah disenangkan Bapak Ibu Saudari ketika saudara dan saya menimbun setiap hartamu? Karena kita akan memberikan pertanggungjawaban kepada Allah. Bapak Ibu, kebijaksanaan Alkitabiah dalam pengelolaan uang itu meliputi yang pertama, perencanaan dan kerja keras. Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Amsal 21 ayat yang kelima. Saudara, ini adalah bagian dari tanggung jawab kita. Kebijaksanaan Alkitabiah dalam pengelolaan uang yang pertama, Bapak Ibu Saudari, kamu memiliki perencanaan dan tentunya kerja keras. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kalian sebagai pengelola. Yang kedua, hindarilah hutang. Amsal 22 ayat yang ke-7. Berhati-hatilah dengan kredit, ya, kredit konsumtif yang menjerat setiap hidupmu. Kalau buat usaha, bolehlah Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, ya. Pemerintah kita saja kan kadang juga kredit, Bapak Ibu Saudari, artinya dia pinjam uang ke Bank Dunia nanti dicicil untuk membangun ini, ya. Tetapi kalau untuk konsumtif, hati-hati, itu bisa menjerat. Padahal kamu sudah punya iPhone model terbaru 15, lalu kemudian ada lagi iPhone yang keluar, padahal baru beli tahun lalu. Ada iPhone lagi baru keluar Bapak Ibu Saudari.
harga sekian, ya. Kemudian saudara karena tidak mau kalah, ya ikutin tren, lalu kemudian saudara beli handphone itu padahal saudara tidak butuh. Ya, saudara yang kasih lihat, lalu kemudian saudara kredit ini, kredit ini, dan akhirnya setiap kredit itu, Bapak Ibu Saudari yang bersifat konsumtif itu menjerat kehidupanmu. Ya, saudara ini kasih lihat Tuhan. Lalu kemudian ya, yang ketiga, selain saudara merencanakan setiap hidupmu dan juga saudara bekerja keras, saudara hindari hutang. Dan yang ketiga, belajarlah menabung. Ya, belajarlah menabung, belajar menginvestasikan dengan bijak untuk masa depan dan memberikan warisan tentunya kepada setiap anggota-anggota keluarga kita semua. Ini dalam prinsip pengelolaan kehidupan kita semua. Dan yang keempat, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kebijaksanaan Alkitabiah dalam pengelolaan keuangan. Yang keempat adalah skala prioritas. Prioritas. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Maka alokasikanlah sumber daya pertama-tama untuk hal yang bernilai kekal. Makanya ada gereja, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang mengingatkan ketika kamu mendapatkan salary, kamu mendapatkan omset berapapun itu, saudara, yang pertama kali kita sisihkan, ya, kita persepuluhan untuk rumah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, alokasikan sumber daya pertama-tama untuk hal-hal yang bernilai kekal. Saudara mau pakai kata 5% boleh, mau pakai kata 3% boleh, saudara mau pakai kata 10% boleh, 12% boleh, 15%, bahkan sampai 50, bahkan sampai 100% boleh. Alokasikan sumber dayamu pertama-tama untuk hal-hal yang bernilai kekal. Saudara, makanya saudara taburlah, ya, dukunglah segala pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu banyak, bukan hanya di dalam gereja, banyak sekali. Bapak Ibu Saudara yang kasih lihat Tuhan, saudara bisa dukung pelayanan gereja, ya boleh. Saudara bisa dukung pelayanan penginjilan, ya boleh. Saudara bisa mendukung orang-orang yang mau sekolah, ya boleh. Saudara bisa mendukung setiap orang-orang yang kekurangan dengan membelikan beras, makanan dan lain sebagainya, ya boleh. Saudara bisa mendukung orang tuamu yang mungkin sudah ya uzur hari-hari ini, yang sudah mulai menua oleh karena umur mereka. Saudara dukung mereka setiap bulan, ya boleh. Alokasikan sumber dayamu untuk hal-hal yang bernilai kekal daripada Bapak Ibu Saudari setiap hal-hal yang bernilai konsumtif tadi. Ya, saudara yang kasih lihat Tuhan. Ya, ini yang kedua. Pastor Deso lagi mengajak setiap kehidupan kita semua, milikilah prinsip bijaksana. Jadikan uang sebagai alat, bukan tujuan dalam setiap hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara, jadikan uang sebagai alat, bukan tujuan. Kebodohan orang kaya itu di dalam Lukas pasal 12. Saudara, itu terletak ya kepada setiap kehidupannya yang memiliki hati yang egois, Bapak Ibu Saudari. Ya, semuanya mengenai aku. Dan dia abai total terhadap dialog dengan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Saudara, dia merencanakan seolah-olah ia adalah pemilik mutlak atas setiap kehidupannya. Dan itu akan berlangsung selama-lamanya. Ya, saudara dikasih Tuhan, ini makanya dikatakan, hai kamu orang kaya yang bodoh. Allah menyapanya dengan kata orang kaya yang bodoh. Saudara, atau orang yang bodoh. Karena dia gagal memahami tujuan sejati ya dari setiap kekayaan. Yaitu untuk menjadi berkat, untuk menjadi saluran, untuk memuliakan sang pemberi berkat di dalam setiap kehidupan saudara. Jangan menjadi orang kaya yang bodoh. Saudara, saya tidak mencela orang yang kaya, tetapi saya mencela setiap kehidupan orang-orang yang bodoh ini, yang menimbun hartanya untuk dirinya sendiri, seolah-olah dia pemilik mutlak atas setiap hidup maupun hartanya. Padahal kamu dan saya hanya pengelola dalam kehidupan. Hanya dipercayakan oleh Tuhan, ya, sang sumber itu untuk saudara dan saya dapat jadi berkat, ya, bagi setiap orang-orang yang membutuhkan, untuk pekerjaan Tuhan di gereja, untuk channel Pastor Deso salah satu contohnya, Bapak Ibu Saudari, sebagai saluran penginjilan. Saudara, ayo jadilah saluran berkat. Belajarlah untuk menjadi berkat dan memuliakan sang pemberi berkat dalam setiap hidup kita semua. Saudara, Yusuf ketika di Mesir, dia bijak mengelola
Dia bijak dalam mengelola kelimpahan selama 7 tahun. Bangsa itu Bapak Ibu Saudari ada dalam kelimpahan. Ya, Yusuf benar-benar bijak mengelola dalam masa kelimpahan itu. Untuk menghadapi masa kelaparan. Dalam Kejadian pasal 41 saudara menemukan cerita itu. Saudara, Yusuf menggunakan posisi sumber dayanya bukan untuk kemegahan pribadi, tetapi untuk menyelamatkan banyak jiwa dalam setiap kehidupan Yusuf. Termasuk keluarga yang pernah menyakiti dia. Keluarga yang pernah membuang dia, menjual dia, mengkhianati dia. Saudara, uang dan makanan sekali lagi adalah alat untuk misi penyelamatan Allah. Kemarin ya Bapak Ibu Saudari, ya di Aceh yang saya dengar beritanya ya Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan, gubernurnya heran. Masa ada apa ya, entah beras, entah apalah Bapak Ibu Saudari ya, sembako beras atau apa gitu ya, yang ketika dikasih ke satu daerah, katanya Bapak Ibu Saudari, katanya nih ya, ini baru katanya, raib, hilang dan lain sebagainya. Ya Saudari, artinya ada bantuan tetapi tidak sampai kepada penerima bantuan. Ya, itu katanya kabar burungnya seperti itu Bapak Ibu Saudari. Kalau benar-benar itu yang terjadi, aduh Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara tahu manusia itu ya amat rakus dalam setiap hidup mereka. Bahkan setiap udah terjadi hal-hal demikian, melihat ada orang-orang yang membutuhkan makan, masih dikorup saja. Aduh Pak Bu, di mana hati nurani kita semua? Di mana hati nuranimu? Saudara, mari saya mau mengajak kita semua. Kebijaksanaan sejati yaitu adalah mengelola sumber duniawi dengan perspektif surgawi. Saudara menyadari bahwa kita adalah pengelola yang suatu hari akan mempertanggungjawabkan semua pengelolaan kita kepada pemilik yang sejati, yaitu Allah dalam setiap hidup saudara. Hati-hati kalau saudara seorang pejabat tinggi, ya misalkan di level menteri dan lain sebagainya, dalam membuat kebijakan-kebijakan, anggota dewan dalam membuat kebijakan-kebijakan, hati-hati. Jangan hanya untuk kepentingan pribadimu, ya saudara yang kasih oleh Tuhan, karena ada uang yang menjadi background, saudara memutuskan atau menandatangani setiap hal-hal yang menyakiti hati Tuhan dan hati umat ataupun masyarakat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan dalih untuk kebaikan masyarakat, ternyata bukan untuk kebaikan masyarakat. Ternyata hanya untuk saudara dan saya punya sifat amak ini. Hati-hati, siapapun kita yang diberikan kepercayaan, ya Bapak Ibu Saudari, saudara ayo bijaksanalah mengelola sumber duniawi dalam kehidupan kita semua dengan perspektif surgawi. Ingat baik-baik, kita semua hanya pengelola. Maka Bapak Ibu Saudari, dalam konteks Kristen pun saya mengajak setiap hidup kita semua. Sebelum saudara dan saya Natalan ya, beberapa minggu ke depan, saudara buatlah anggaran Natal yang bijak. Ya, baik gereja, ya termasuk gereja juga harus buat Natalan dengan bijak Bapak Ibu Saudari. Jadi sebelum saudara belanja, sebelum saudara buat daftar dan anggaran yang realistis dalam setiap hidup saudara. Saudara, sebelum kita belanja, buatlah daftar ini. Buatlah anggaran-anggaran, saudara tulis. Tanyakan apakah pengeluaran ini mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah, atau hanya mengikuti tekanan sosial. Oh dia juga beli pohon Natal yang baru, masa kita nggak beli sih? Oh dia juga beli loh ini yang baru, masa kita nggak beli sih? Jangan karena kita mengikuti tekanan-tekanan sosial itu. Alokasikan danamu untuk hadiah sederhana, persiapan perayaan, dan tentunya dana khusus untuk juga memberi dalam setiap kehidupan kalian semua. Ada orang-orang yang terberkati rindu untuk memberikan kado yang terbaik buat Tuhan. Saudara ayo juga miliki setiap dana-dana khusus, ya baik gereja ketika memberi kepada umat Tuhan yang memerlukan, baik orang-orang yang terberkati sepanjang tahun itu, mereka rindu untuk memberikan kado buat Tuhan Yesus melalui gerejanya. Silakan Bapak Ibu Saudari, ya, atau saudara punya dana khusus untuk memberi di malam Natal, di hari Natal kepada setiap keluarga-keluarga kalian semua, ya, atau saudara bisa memberi kepada setiap orang-orang yang terkena bencana hari-hari ini. Alokasikan dana itu kepada setiap yang membutuhkan. Saudara, ayo berikan hadiah. Berikan hadiah yang menghidupkan dalam hidup saudara dan saya. Daripada saudara membeli barang-barang mahal yang tidak bermakna. Berikanlah hadiah yang menjadi alat pertumbuhan.
Misalnya apa? Ya kepada misalkan anak-anakmu, oh Alkitab bergambar, ya buku tentang penguatan iman, ya voucher Bapak Ibu Saudari untuk makan rohani bersama, ya atau donasi atas nama orang Bapak Ibu Saudari atau kepada lembaga pelayanan yang saudara percaya, ya. Misalkan saudara ngadakan malam Natal, ya baik di gereja, di tengah keluarga, lalu uang yang didapat Bapak Ibu Saudari, saudara donasikan. Karena hari-hari ini saudara-saudara kita di Pulau Sumatera, ya sedang mengalami, ya Bapak Ibu Saudari bencana, saudara bisa menjadi satu opsi untuk juga menolong setiap kehidupan mereka, ya. Itu bisa salah satu contoh, ya, supaya Bapak Ibu Saudari, Natal itu kita memberikan hadiah yang menghidupkan, sehingga ada makna di balik setiap hadiah-hadiah yang kita persiapkan itu, ya. Saudara jika mengadakan pesta Natal, saudara jadikan itu sebagai kesempatan untuk komunitas kita untuk melayani, bukan pamer, ya Bapak Ibu Saudari, untuk melayani, ya bukan pamer. Undanglah orang yang kesepian, saudari dikasih oleh Tuhan, undanglah orang-orang yang berduka. Jadikan Natal sebagai alat untuk menunjukkan kasih, bukan status. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, wih ini Natalan nih, bajunya nih harus keren nih, ini Natalan nih, lihat nih cincinnya baru nih, ini jamnya baru nih, ini penampilannya tuh ya. Kalau ibu-ibu pejabat Bapak Ibu Saudari biasanya rambutnya sampai ke atas Bapak Ibu Saudari, ya lihat dong penampilan saya yang baru, saya ini sudah semuanya, saya sudah kasih make up semua seluruh tubuh saya dan lain sebagainya. Saudara jadikan Natal sebagai alat untuk menunjukkan kasih, bukan saudara gaya-gayaan, bukan status, apalagi pamer dalam kehidupan saudara dan saya. Inilah yang kedua, saudara diingatkan, jadikan itu semua sebagai alat, bukan tujuan. Dan yang ketiga, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, yang terakhir, masih ada satu lagi. Yang ketiga Bapak Ibu Saudari, belajar prinsip murah hati. Saudara, kita belajar menabur dalam kemurahan hati untuk menuai hidup yang bermakna. Saudara, prinsip murah hati ini kita belajar menabur di dalam setiap kemurahan untuk menuai hidup yang bermakna. Saudara, di dalam Lukas pasal 12 ayat 33 sampai 34, Yesus memberikan obat, ya, dari setiap ketamakan-ketamakan itu. Saudara, dikatakan demikian, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Saudara, ini adalah panggilan untuk mendemonstrasikan kemurahan hati, ya, yang bersifat supaya saudara dan saya memutuskan ikatan-ikatan itu. Ya, prinsipnya, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Maka saudari dikasih oleh Tuhan, ketika engkau mendukung, ya, segala pelayanan pekerjaan Tuhan, maka hatimu pun di situ, di dalam setiap hidup saudara. Saudara, kita memberi adalah tindakan spiritual yang tentunya saudara diingatkan untuk melawan ketamakan. Tuhan Yesus memberikan obat ini, jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang yang memerlukan. Artinya apa Bapak Ibu Saudari? Saudara, memberi itu adalah tindakan spiritual yang pertama, melawan ketamakan, memutus cengkraman uang atas setiap hati kita semua. Yang kedua, selain melawan ketamakan, saudara mempercayai pemeliharaan Tuhan. Kita memberi karena kita yakin Tuhan akan menyediakan. Kamu gak akan pernah kekurangan. Ketika saudara belajar memberi dalam setiap hidup saudara, tidak akan pernah kekurangan. Ya Bapak Ibu Saudari, sebesar apapun kita memberi, sedikit apapun kita memberi, sesuai tentunya, ya, dengan background kita masing-masing. Saudara, kita semua mempercayai pemeliharaan Tuhan. Ya, kita memberi karena kita yakin Tuhan akan menyediakan. Banyak orang-orang Bapak Ibu Saudari, ya, misalkan orang-orang yang tidak punya gitu ya, orang-orang yang menengah ke bawah, biasanya memberi, saudari mereka bertanya dalam hati, Pak Pendeta, saya nggak bisa memberi, saya mau makan saja susah dan lain sebagainya. Ya, kalau memang saudara tidak mau memberi tidak apa-apa, kalau saudara meyakini hal itu. Tetapi saudara belajar dari janda di Sarfat, ya, dia benar-benar juga tidak punya apa-apa dalam setiap hidupannya. Bahkan ketika dia makan, ya pada waktu yang terakhir itu, dia dan anaknya juga akan mati. Ketika ada Elia, ya Bapak Ibu Saudari atau Elisa, ya nabi itu, saudari dikasih oleh Tuhan, datang kepadanya saudari dikasih oleh Tuhan untuk membuat makanan terlebih dahulu dalam setiap hidupannya. Janda ini yakin, ya, bahwa Tuhan akan memelihara. Ternyata Tuhan menyediakan berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan janda di Sarfat itu.
Saudara, percayailah pemeliharaan Tuhan. Kita memberi karena kita yakin Tuhan pasti menyediakan. Yang setuju katakan amin. Ini yang kedua. Saudara, memberi adalah tindakan spiritual. Yang ketiga, saudara, dalam menginvestasikan dalam kekekalan dalam hidup saudara dan saya. Jadi memberi itu adalah tindakan spiritual. Tadi yang pertama melawan ketamakan. Yang kedua, saudara, mempercayai pemeliharaan Tuhan. Dan yang ketiga, tindakan spiritual ini Bapak Ibu Saudara ini kasih ketika saudara dan saya memberi, yaitu ketika saudara dan saya menginvestasikan dalam kekekalan. Saudara, kita menyalurkan harta kita yang fana untuk perkara-perkara kekal, untuk orang-orang yang membutuhkan, untuk jiwa-jiwa, bahkan untuk pekerjaan Tuhan di dalam setiap hidup saudara. Jadi di tengah-tengah inflasi justru kita dipanggil untuk tetap memberi, ya, tidak dengan sisa tetapi dengan prioritas. Ya, jangan saudara dapat setiap bulan nanti memberi kepada Tuhan ditaruh di skala yang paling akhir. Oh ya, sisanya cuma sekian Tuhan dari gajiku yang nominalnya sekitar berapa belas juta atau berapa puluh juta atau berapa juta. Nanti nominal terakhirnya sisa buat Tuhan. Jangan ditaruh di tempat yang terakhir. Saudara, taruh di tempat yang pertama. Itulah ketika saudara memiliki skala prioritas. Ketika kita memberkati orang lain, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dalam kehidupan kita semua. Saudara, Tuhan berjanji akan membalasnya ketika saudara memberkati orang lain. Jadi ingat, di tengah-tengah inflasi, saudara, kita dipanggil justru untuk tetap memberi, tidak dengan sisa, tetapi dengan prioritas. Maka belajarlah, mulailah dengan persepuluhan. Jangan berdebat mengenai persepuluhan. Saudara terberkati, silakan saudara lakukan. Bagi saya secara pribadi itu, persepuluhan itu mengajar kita, ya, apalagi umat Tuhan yang baru Bapak Ibu Saudari, yang masih tanda kutip masih anak-anak. Saudara perlu belajar memberi persepuluhan dalam setiap hidup saudara. Kalau kalian yang sudah dewasa, ya saudara seharusnya bukan 1/10 lagi. Segenap hidupmu, 100% dalam hidupmu itu adalah milik Tuhan. Makanya selalu saya sampaikan, semua tanya komandonya kepada Tuhan. Karena 100-100-nya milik Tuhan. 1/10 itu baru orang yang mau belajar. Orang mau belajar saja sudah diperdebatkan boleh atau tidak boleh. Nanti begini, nanti begitu. Ya saudari, oh nanti gereja akan menjadi begini. Pendeta nanti akan seperti ini kalau kita memberikan 1/10. Apalagi kalau jemaatnya banyak, ribuan, puluhan ribu dan lain sebagainya, atau belasan ribu. Saudara, kita gak usah pusingin. Ya, itu di dalam setiap pengelolaan gereja, ya, itu dalam setiap pengelolaan praktisnya, ya ada yang benar, ada yang salah, ya, di dalam setiap kehidupan mereka. Ada yang benar, ada juga yang salah. Saudara ini dikasihi oleh Tuhan. Tetapi kita tidak memikirkan hal-hal demikian. Kita hanya belajar, kita mau taat kepada Tuhan melalui setiap gereja yang memberkati setiap hidup kita semua. Ya, kalau di luar sana tuh banyak, nggak boleh persepuluhan, boleh persepuluhan. Persepuluhan bukan dari Alkitabiah dan lain sebagainya. Tetapi kalau saya memahami, persepuluhan itu langkah awal. Saudara, pertama-tama saudara belajar untuk bermurah hati. Ya, itu langkah awal Bapak Ibu Saudara. Nanti kalau sudah dewasa, ya saudara meningkat lagi 12%, 15%, 20%. Bahkan sampai komandonya kemanapun, bukan hanya ke gereja. Ingat baik-baik. Ya, kalau di channel ini saudara dilatih bukan hanya ke gereja. Kemanapun saudara, Tuhan mau arahkan hidupmu untuk memberkati orang lain. Ya, dalam setiap hidup saudara. Ini yang ketiga. Saudara diingatkan untuk bermurah hati. Menabur dalam kemurahan untuk menuai hidup yang bermakna dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Ayo, perintah Yesus jelas untuk menjual milik dan memberi sedekah. Itu adalah prinsip yang radikal untuk pelepasan, untuk memindahkan harta. Dan dengan demikian hatimu Bapak Ibu Saudari yang tadinya melekat kepada harta, itu dipindahkan dari bumi ke sorga. Saudara, memberi adalah latihan spiritual, pelepasan, ya, dari setiap penyembahan berhala. Maka Tuhan Yesus selalu sampaikan, kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah, kepada Mamon. Saudara pilih mau mengabdi kepada siapa. Rasul Paulus juga mengutip pernyataan Tuhan Yesus, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, kebahagiaan sejati itu ditemukan dalam menjadi saluran berkat, bukan menjadi terminal akhir di mana saudara menimbun hartamu hanya untuk dirimu sendiri, keluargamu sendiri. Hati-hati dengan hal-hal demikian.
nanti Tuhan akan ambil kembali setiap kepercayaan yang sudah Tuhan kasih itu dalam hidup saudara. Maka jadilah pengelola yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Ketika saudara dapat dipercaya oleh Tuhan, maka Tuhan akan tambahkan lagi saudara setiap tanggung jawab untuk saudara mengelola berkat Tuhan itu dalam hidup saudara. Amin. Belajar dari janda di Sarfat. Saudara di tengah-tengah kelaparan hebat, ya ada inflasi ekstrim pada saat itu di dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Saudara dia lebih memilih untuk mempercayai janji Allah melalui Elisa, ya melalui Elia Bapak Ibu Saudari. Dan dia memberi, ingat dari kekurangan terakhirnya. Dia memberi, ada inflasi yang ekstrim pada saat itu. Saudara hasilnya tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, ya. Saudara ternyata kemurahan hati dalam ketaatan itu memicu mujizat pemeliharaan dan terus berkelanjutan dalam setiap kehidupan, ya janda di Sarfat itu. Ayo, jadi orang yang susah juga belajar memberi. Jadi orang yang miskin juga belajar memberi, jangan pelit. Jadi orang yang kaya juga belajar memberi, jangan pelit, jangan menimbun. Sama-sama saudara, status sosial kita apapun, saudara belajarlah bermurah hati. Karena ketika kita bermurah hati, saudara itu ada ketaatan ya di dalam hadirat Tuhan. Dan itu akan memicu mujizat pemeliharaan berkelanjutan. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kemurahan hati adalah bukti iman yang hidup kepada pemeliharaan Allah. Saudara, inilah obat penawar terkuat terhadap racun ketamakan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Ketika kamu bermurah hati, makanya saya selalu ajarkan di channel Pastor Deso. Bapak Ibu, setiap persembahan apapun disebut itu namanya. Persembahan syukur, kasih, persepuluhan, donasi, support, persembahan khusus, persembahan diakonia, persembahan itu. Semua diajak supaya kita semua, poinnya adalah bermurah hati. Supaya kamu dan saya memiliki kemurahan hati. Jadi jangan terjebak sama perdebatan-perdebatan di luar sana. Antara boleh atau tidak boleh untuk memberi dalam setiap hidup saudara. Semua persembahan itu Bapak Ibu Saudari nafasnya sama. Kita semua diajak bermurah hati. Ya, karena itu adalah ketaatan. Dan akhirnya memicu mujizat pemeliharaan dalam hidupmu. Saudara, kemurahan hati adalah bukti iman yang hidup kepada pemeliharaan Allah, ya, dan itu adalah obat terkuat terhadap racun ketamakan. Ketika kita memberi, kita mengalirkan kasih Allah dan mengikat hati kita kepada perkara-perkara kekal. Yang setuju katakan amin. Maka Bapak Ibu Saudari, ayo sisihkan dana khusus, ya. Saudara sudah memberikan persepuluhan bagus secara rutin buat gereja, buat pekerjaan Tuhan, buat channel penginjilan atau kemanapun Roh Kudus menuntun setiap hatimu. Ya, saudara sudah disisihkan setiap dana-dana persepuluhan itu dengan baik. Saudara tetapi juga sisihkanlah dana khusus sebagai anggaran kasih Natal. Gunakan untuk membeli paket sembako, ya untuk keluarga-keluarga yang kekurangan. Kan ada keluarga-keluarga besarmu juga yang kekurangan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belikan ya sembako untuk keluarga yang kekurangan. Ya di jemaat juga sama, kalau ada gereja-gereja, belikan paket sembako. Jemaat-jemaat yang setia, berikan. Saudara dukunglah ya panti asuhan dalam setiap hidup kalian semua, dukung. Ya setiap panti-panti asuhan yang saudara lihat, yang saudara kunjungi. Mungkin mereka juga ada yang bermain di media sosial. Kalau memang saudara percaya hatimu, percaya kepada panti asuhan itu, dukunglah. Ya saudara bisa datangin dulu alamatnya, saudara bisa cari tahu. Lalu kemudian kalau memang Roh Kudus menggerakkan hatimu, ayo dukung setiap panti-panti asuhan. Ya, saudara juga bisa membayarkan tagihan listrik, tagihan rumah. Ya seorang janda mungkin yang sudah lanjut usia. Saudara ayo anggarkan kasih Natal bagi setiap kehidupan saudara dan saya kepada orang-orang yang membutuhkan. Ajaklah keluargamu untuk memilih satu proyek pemberian ya dalam setiap hidupmu. Misalkan Bapak Ibu Saudari, saudara memberi hewan ternak yang melalui organisasi pelayanan, boleh. Saudara memberi Alkitab untuk daerah-daerah terpencil, boleh. Yaitu sebagai hadiah ulang tahun untuk Tuhan Yesus. Mendukung pelayanan TK di channel Pastor Deso, boleh. Ya karena biaya yang kita perlukan bagi saya sih cukup besar, nilainya 70 juta. Tapi bagi orang-orang lain yang punya harta berlebih, nilai itu sangat kecil Bapak Ibu Saudari. Sebagai hadiah ulang tahun untuk Tuhan Yesus. Ya ini mengajarkan bahwa Natal adalah tentang memberi, bukan hanya sekedar menerima. Saudara kunjungilah ya dan beri
Daripada hanya sekedar mengirim SMS ucapan selamat di WA, di status kita, kunjungi seorang lansia yang sedang sakit, yang sedang berduka. Saudara dengan membawa sesuatu yang praktis, ya nanti setelah itu saudara doakan, saudara membawa buah, membawa kue, apapun itu. Nanti setelah saudara membawa itu, paket sembako dan lain sebagainya, saudara berdoa buat setiap orang yang saudara kunjungi. Jadikan tindakan memberi ini sebagai perwujudan nyata dari Tuhan yang memberikan anaknya yang tunggal bagi setiap hidup saudara dan saya. Inilah yang ketiga, saudara menaburlah dalam kemurahan hati. Dan yang keempat, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, saudara sedang diingatkan untuk menjadi bijak dan bermurah hati, sehingga saudara dapat mengelola keuangan di tengah-tengah inflasi dan godaan konsumtif dalam kehidupan saudara. Yang terakhir, saudara, yang keempat, ada satu prinsip di dalam Alkitab, namanya prinsip bersyukur. Bersyukur. Saudara, belajarlah hidup kenyang dalam setiap keadaan. Rasul Paulus memberikan keteladanan, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Rahasianya adalah kekuatan yang diberikan oleh Kristus. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidupmu yang kenyang itu dalam setiap keadaan dengan saudara dan saya bersyukur. Inilah prinsip yang utama. Bersyukur adalah senjata untuk melawan spirit konsumerisme. Pengen belanja, pengen belanja, pengen belanja, pengen belanja, pengen punya ini, pengen punya itu. Ya Bapak Ibu Saudari, pengen beli barang ini, pengen investasi ke sana dan ke sini sebagainya. Saudara, bersyukur itu adalah senjata melawan spirit konsumerisme hari-hari ini. Ya, yang selalu membuat kita merasa kekurangan. Aduh kurang ya. Mukanya saja sampai kurang, maunya operasi. Ya Bapak Ibu Saudara, ini hati-hati dengan spirit konsumerisme. Maka saudara, kita lawan dengan bersyukur. Karena iblis ingin kita fokus pada apa yang tidak kita miliki. Jadi Bapak Ibu Saudari, Tuhan mengajak kita justru bersyukur atas apa yang sudah kita terima. Atas apa yang sudah kita miliki. Buatlah daftar syukur harianmu. Syukuri hal-hal sederhana. Makanan, pakaian, pekerjaan, ya Bapak Ibu Saudari, keluarga yang kita miliki, istrimu, suamimu, anak-anakmu, syukuri. Jangan dikeluhi, ya setiap apa yang sudah Tuhan percayakan. Saudara, hidup yang berfokus pada ucapan syukur akan menemukan kepuasan sejati di dalam Tuhan. Bukan di dalam setiap pembelian barang baru dalam kehidupanmu. Ingat baik-baik hal ini. Kepuasan sejatimu, saudara, ketika kamu hati dan hidupmu berfokus kepada ucapan syukur, ya kepada Tuhan. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari saudara-saudara, inflasi adalah realita, tetapi firman Tuhan adalah kebenaran yang lebih tinggi. Saudara, godaan konsumtif itu nyata di dalam kehidupanmu, menggoda, apalagi 12-12 ini, ya. Ya Bapak Ibu Saudara, tetapi kuasa Roh Kudus di dalam kita lebih kuat, ya, daripada saudara yang dikasihi oleh Tuhan, godaan konsumtif itu dalam kehidupan saudara. Saudara, mari evaluasi hati kita semua. Apakah ada kecemasan? Apakah ada ketamakan yang diam-diam menguasai hidupmu? Ya, akui di hadapan Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, buat anggaran dengan bijak. Alokasikan untuk kebutuhan, untuk tabunganmu, untuk pemberian, persepuluhan. Kalau saudara yang mau belajar persepuluhan, silakan, saya tidak melarang. Ya Bapak Ibu Saudari, anggarkan semua, ya. Sedekah mungkin, persembahan syukur, ya persembahan kasih, saudara anggarkan ini. Ya lalu kemudian saudara baru, kemudian keinginan kita semua. Saudara, prioritaskanlah pemberian sebagai pengeluaran pertama, bukan sisa dalam hidup saudara. Ini yang kedua, saudara, buatlah anggaran secara bijak dalam kehidupan saudara. Ya, yang ketiga, saudara, mari kita mengambil komitmen praktis ini supaya saudara dapat mengelola dengan bijak dalam kehidupanmu. Yang ketiga, latihlah dirimu dalam kemurahan. Latilah dirimu dalam kemurahan, kata Bu Neneng, persepuluhan nomor 1. Ya, ada orang yang, ya Bapak Ibu Saudari, maaf, terberkati memang dengan persepuluhan, lakukan. Ya, jangan terjebak dengan boleh atau tidak boleh, ya alkitabiah atau tidak alkitabiah. Bapak Ibu Saudari, semua sama-sama menafsir, ya di dalam setiap hidup mereka. Tetapi kalau di channel ini saudara diajak, saudara diajak, diajar. Itu keren sekali. Bukan mengenai perdebatannya, tetapi semua spirit pemberian itu adalah supaya saudara diajak untuk bermurah hati. Supaya spirit ketamakan itu pudar dalam hidup saudara.
Yang ketiga, latihlah hidupmu dalam kemurahan. Mulailah dengan sesuatu, sekalipun kecil. Perduaan juga boleh Bu Neneng. Ya boleh. Pertigaan juga boleh. Pertujuan juga boleh. Ya, gak selalu persepuluhan. Tetapi mulailah. Ya Bapak Ibu Saudari, dengan sesuatu sekalipun kecil, berilah kepada yang membutuhkan. Nanti kalau misalkan malam Natal atau hari Natal kumpul keluarga, saudara beri kepada setiap anak-anak. Ya, kepada anak-anak kecil. Saya punya anak Bapak Ibu Saudari, ini cerita saja ya, lucu. Ya ini lucu. Satu ketika kami ajak dia ke pertemuan dengan tante saya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian ya ketika kami pulang sudah membantu dan lain sebagainya, ya sudah bertemu, lalu kemudian sudah menjadi berkat bertemu dengan tante saya Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Saya membawa anak saya yang kecil. Dan ketika kami pulang, lalu kemudian tante saya memberikan saudari uang nilainya sekitar 100.000 ya atau lebih saya lupa, tapi diberikan uang langsung ke tangan anak saya. Ya, anak saya sudah tahu uang Bapak Ibu Saudari, dan dia sampai sekarang ingat Bapak Ibu Saudari, karena waktu itu tante saya ngomong, karena namanya Sean, jangan lupa rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin cari Tuhan. Jadi dia ingetin terus sama papa mamanya, ayo papa mama berdoa, ayo. Kata opung itu kita harus cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kata oma itu kita harus cari Tuhan berdoa. Dia ingat karena salah satunya dia dikasih uang merahan Bapak Ibu Saudara. Jadi bagi anak itu terberkati loh. Ya, jadi kalau saudara lagi ada acara Natal, beri kepada anak-anak ya. Walaupun mungkin nilainya mungkin gak bisa 100.000, 200.000, atau saudara bisa pecah itu 20 ribuan ya, 10 ribuan atau 50 ribuan ya. Tergantung gerakan hati saudara ya Bapak Ibu Saudari. Latih diri kita semua dengan kemurahan. Saudara, ketika saudara memberi, rasakan sukacita menjadi saluran berkat dalam hidup saudara. Dan yang keempat, saudara belajarlah hidup bersyukur. Setiap kali ingin membeli sesuatu yang impulsif, ada diskon 12 ya di toko orange, baik di TikTok ini saudari. Ada sesuatu yang impulsif, rasa-rasanya kita diajak untuk membeli karena ini diskon dan lain sebagainya. Berhenti yuk sejenak. Bersyukur saudari, tanya apakah ini kebutuhan, apakah ini keinginan, apakah ini memuliakan Tuhan atau tidak ya. Jadi ayo saudara berhenti sejenak, pause 1-2 hari, pause 1-3 hari seminggu ya. Nanti apakah benar-benar kamu butuh atau tidak ya dalam setiap hidupmu. Saudara, hidup ini singkat sekali ya. Kita tidak akan membawa harta kita di kekekalan Bapak Ibu Saudari. Yang kita bawa adalah jiwa kita. Dan jiwa-jiwa juga yang kita sentuh dengan hidup yang bijak dan murah hati. Saudara, itulah yang kita bawa. Itulah investasi kekekalan kita semua. Biarlah perkataan Tuhan Yesus ini mengubah perspektif dan prioritas kita semua. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Saudara, saya mau akhiri pada kesempatan saat hari ini, setiap kebenaran ini. Bapak Ibu yang terkasih, lihatlah ya setiap palungan itu sekali lagi. Di sana bukan ada emas, di sana bukan ada permata, di sana bukan ada kemewahan duniawi. Saudara, tetapi di sana ada kelemah lembutan Allah yang rela menjadi miskin agar kita kaya di dalam setiap kehidupan iman kita semua. Ada kerendahan hati dari Sang Raja yang memilih kandang yang hina itu, agar kita memiliki istana yang kekal bersama dengan Dia. Saudara kasih Tuhan, mari pada kesempatan saat hari ini, Dia yang lahir bukan di hotel ya, bukan di hotel bintang 5, bintang 7, tetapi Dia yang lahir di palungan. Palungan ini berbicara tentang kesederhanaan. Saudara, biarlah itu mengetuk hati kita semua. Bukan untuk meminta hadiah Natal yang mewah, tetapi untuk memberi tawaran yang mengubah segalanya dalam setiap kehidupan kita semua. Serahkanlah kecemasanmu tentang uang. Letakkanlah ketamakanmu akan barang. Berikanlah Tuhan Yesus hatimu yang seutuhnya. Saudara, ketika kita mengelola uang dengan bijak, bukan dengan ketakutan, kita sedang berkata, Tuhan, Engkaulah pemeliharaku. Ketika kita memberi dengan murah hati, walau sedikit, kita sedang berkata, Tuhan, aku percaya Engkau yang akan mencukupkanku. Dan ketika kita hidup bersyukur, saudara, dalam segala keadaan kita sedang berkata, Tuhan,
Engkaulah sumber kepuasan sejatiku. Ini adalah panggilan Natal yang sejati bagi setiap kalian yang merayakan Natal pada bulan ini. Saudara, bukan untuk menghias rumah saja dengan lampu terang, dengan pohon Natal dan lain sebagainya, atau dengan hiasan-hiasan Natal yang lain, tetapi menyerahkan hatimu kepada terang dunia itu di dalam Yesus Kristus. Bukan untuk menukar hadiah yang mahal, tetapi menerima karunia keselamatan yang tidak ternilai di dalam Yesus Kristus. Mari di momen hari ini, dengan mata iman yang melihat kepada Yesus yang terbuka tangannya di kayu salib, bukti kasih terbesar, dia bertanya kepada kita semua, saudara, akulah hidupmu, akulah hidupmu. Maukah kau jadikan aku Tuhan atas keuanganmu, atas hidupmu seutuhnya? Tuhan bertanya dalam setiap hidupmu. Saudara, apa responmu? Mari kita tanggapi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap pilihan ini atau pertanyaan ini dalam setiap hidup saudara. Saudara, tanggapan kita menentukan apakah Natal kali ini hanya menjadi ritual tahunan atau menjadi titik balik di mana kita seperti orang Majus di timur sujud menyembah, mempersembahkan yang terbaik bagi Sang Raja. Saudara, berikanlah kado Natal yang terbaik pada Tuhan Yesus pada tahun ini ya. Mulai doakan kepada Tuhan supaya saudara bisa memberikan kado yang terbaik bagi Tuhan Yesus dalam kehidupanmu. Ini bisa bersifat hati, ini juga bisa bersifat hal-hal yang kelihatan atau hal-hal yang tidak kelihatan. Ya, mulailah berdoa pada kesempatan hari ini. Tanya kembali, Tuhan, di Natal kali ini, Tuhan, aku rindu untuk memberikan kado yang terbaik buat Tuhan, untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Sang Raja. Ya, Bapak Ibu Saudari, doakan. Kalau di channel Pastor Deso, saya mengajak kita semua, ayo berikan kado terbaik lewat pelayanan pekerjaan Tuhan di channel ini tentunya. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa kembali dalam hadirat Tuhan. Ya Bapa, terima kasih. Bapa yang Maha Pengasih, Bapa yang Maha Pemurah, yang tidak menyayangkan anakmu yang tunggal bagi kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Saat hari ini kami datang dengan hati yang terbuka. Kami akui seringkali hati kami lebih dekat kepada rekening bank daripadamu. Pikiran kami lebih sibuk dengan harga pasar daripada firman-Mu, dengan berita-berita viral. Kecemasan akan setiap masa depan kadang lebih besar daripada iman akan setiap pemeliharaan-Mu. Maka saat hari ini ya Bapa, di hadapan palungan-Mu yang kudus, kami serahkan ya Tuhan Yesus semua ketakutan kami tentang inflasi dan kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Semua jerat ketamakan yang membuat kami tidak pernah merasa puas dalam hidup kami. Bahkan semangat konsumtif yang menggerogoti sukacita kami dalam setiap hidup kami. Serta hati yang sulit bersyukur dalam kekurangan maupun kelimpahan. Ya Allah, kami serahkan itu semua. Roh Kudus, ubahlah pola pikir kami. Ajari kami mengelola seperti Yusuf, bijak, visioner dalam setiap hidupnya. Ajari kami memberi seperti janda di Sarfat, berani memberi dari setiap kekurangannya. Ajari kami bersyukur seperti Paulus, hidup cukup dalam segala keadaan. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan atas hidup kami. Jadilah Tuhan atas setiap hati, atas setiap dompet kami, atas setiap keputusan-keputusan hidup kami, atas setiap keputusan-keputusan keuangan kami, atas setiap anggaran-anggaran keluarga kami. Pimpinlah kami untuk menjadikan Engkau, menjadikan kerajaan-Mu sebagai prioritas utama dalam setiap alokasi, rezeki, berkat materi yang sudah Engkau berikan bagi setiap kami. Dimulai dari Natal ini, dimulai dari bulan Natal ini, jadikan kami saluran berkat-Mu selalu. Uang bukan lagi menjadi tuan yang memperbudak kami, tetapi menjadi alat yang memuliakan nama-Mu. Hidup bukan lagi mencari kekayaan, tetapi mengejar kekudusan hidup. Kami nyatakan Engkau saja ya Tuhan yang adalah sumber hidup, sumber kepuasan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik segala kekayaan dan kemuliaan, kami berdoa, dan biarlah setiap kita yang rindu hidup bagi Tuhan. Saudara, biarlah hidupmu boleh terus diberkati oleh karena Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah jiwamu, diberkatilah setiap kehidupan orang-orang yang Kau kasih di tengah-tengah keluargamu. Diberkatilah setiap bisnis, usaha, pekerjaanmu, anak-anakmu, orang tuamu, pasanganmu diberkati oleh karena Tuhan.
Biarlah apapun yang kau kerjakan hari-hari ini, Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan hari ini? Saudara sudah belajar mengenai bijak, mengenai kehidupan yang bijak dan bermurah hati, sehingga saudara dapat mengelola keuangan saudara di tengah inflasi dan godaan konsumtif dalam hidup saudara. Saudara, lakukanlah firman Tuhan yang saudara sudah dengar. Hidupilah setiap firman Tuhan dalam setiap hidup kita semua. Yang terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya, bersih jiwa, menyegarkan dari setiap kota, dari manapun saudara ada. Terima kasih saudara buat kebersamaan kita. Terima kasih buat tap-tap layarnya. Terima kasih buat share-nya. Terima kasih buat saudara yang dikasih oleh Tuhan sudah menerbangkan gift ya lewat pelayanan Pastor Deso. Jikalau kalian terberkati, terima kasih. Kalau kalian yang terberkati, jangan lupa juga follow Pastor Deso di TikTok, subscribe juga di YouTube. Bapak Ibu Saudara, tontonlah pembelajaran khotbah-khotbah yang sangat baik, sangat bagus, memberkati setiap kehidupan imanmu sebagai terus ya sarana pembelajaran saudara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dalam hidupmu setiap harinya. Jadi sebelum tidur, tonton YouTube Pastor Deso. Sebelum beraktivitas, tonton YouTube Pastor Deso. Atau di TikTok ini, tonton Bapak Ibu Saudari. Ya, tonton selalu. Ya, setiap ada kesempatan tonton. Kalau saya lagi live, tonton Bapak Ibu Saudari. Ya, jadilah pembelajar. Jadikan channel ini sebagai sahabat. Jangan jadikan sebagai musuh. Kalau saudara sudah jadikan sebagai musuh, maka Bapak Ibu Saudari, apapun yang saya sampaikan, maka Bapak Ibu Saudari pasti akan kontra. Ya, jadi sia-sia. Daripada sia-sia, daripada saudara capek-capek di channel ini, segeralah Bapak Ibu Saudari cari channel yang lain. Itu lebih bijak menurut saya, daripada saudara berkomentar lalu kemudian rindu berdebat dan lain sebagainya, atau saudara negatif thinking ya dalam hidup saudara. Saudara, terima kasih buat setiap pemberian syukur saudara juga ya, pemberian syukur, persembahan kasih, persembahan syukur ya, persepuluhan, donasi, support, kolekte, persembahan khusus untuk TK. Biaya yang kita perlukan sekitar 70 juta. Bapak Ibu Saudari doakan supaya Tuhan cukupkan ya lewat bulan Natal ini. Saya percaya Tuhan pasti mencukupkan dan Tuhan pasti menggerakkan hati untuk mendukung selayak ya segala pekerjaan Tuhan, khususnya lewat pelayanan Pastor Deso. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagi kalian yang rindu untuk memberikan persembahan kasih, persembahan syukur, persepuluhan, persembahan khusus itu untuk pembukaan TK, donasi, support, kolekte, apapun namanya. Saudara yang rindu untuk mendukung segala pekerjaan Tuhan itu, saudara dapat memberikan persembahan-persembahan itu lewat bio profil saya ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, nanti ada BCA atas nama istri saya. Saudara masuk ke bio profil di TikTok ya, atau ke profil TikTok Pastor Deso ya, di kiri kanan atas itu ada ya Bapak Ibu Saudara, tinggal diklik di sana. Lalu kemudian saudara nanti ada BCA atas nama istri saya, dan yang kedua saudari ada Social Bus. Social Bus itu kayak link. Saudara mungkin di situ saudara memberikan masukan alamat email atau memasukkan nomor telepon. Ya saya lupa. Tetapi itu dua metode yang bisa saudara ya pilih salah satunya untuk mendukung pekerjaan Tuhan di channel Pastor Deso. Mau pakai BCA lebih baik. Ya kalau saudara punya bank-bank Indonesia, gunakan bank-bank Indonesia itu untuk ya saudari memberikan persembahan kasih dan syukur lewat BCA. Ya nanti saudara setelah saudara memberi, jangan lupa di screenshot, kembalikan ya Bapak Ibu Saudari screenshot itu kepada inbox Pastor Deso. Nanti Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, saudara memastikan supaya sampai, saya pun memastikan supaya persembahan-persembahan saudara sampai. Demikian juga di Social Bus juga sama ya, ketika saudara sudah memberikan jangan lupa di screenshot kembali ya, karena kita sama-sama memastikan, karena di luar banyak penipuan Bapak Ibu Saudari. Jadi kita sama-sama memastikan, saudara memastikan persembahan saudara sampai dengan inbox kepada saya memastikan juga setiap persembahan saudara sampai, dengan saya nanti membalas dan lain sebagainya. Terima kasih Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara, sekali lagi saya percaya ya setiap apa yang saya sampaikan di tempat ini lahir dari isi hati Tuhan. Saudara mau percaya atau tidak, itu tergantung kembali kepada hatimu. Ya saudara mau mendukung atau tidak, mau memberi atau tidak, mau melakukan setiap kebenaran firman atau tidak, kembali kepada hatimu. Karena saya percaya saudara, yang kita tabur dalam kehidupan kita akan kembali kepada setiap kita semua. Amin. Dengan berbagai bentuk jenis kebaikan Tuhan yang lainnya, yang akan terus memberkati, melimpahi setiap hidup saudara dengan berbagai-bagai kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu dan keluargamu. Tuhan Yesus memberkati.
Saudara, terima kasih buat kebersamaan kita pada kesempatan hari ini. Jangan lupa hari Minggu ini ada Natalan bersama Pastor Deso di Kota Depok, Jawa Barat. Buat kalian orang-orang Depok ya dan sekitarnya, saudara rindu datang dalam ibadah Natal kami ya dalam gereja church Bapak Ibu Saudari, House of Getsemani Church, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, Hope Family Church. Saudara bisa datang hari Minggu sore jam 4:30 sore. Minggu ini ya tanggal 14 Desember jam 4:30 sore. Bagi saudara-saudari yang rindu datang, saudara bisa inbox kepada saya, nanti tanya alamatnya, Pastor, saya rindu datang ibadah Natal yang diadakan oleh Pastor Deso, ya bersama tempat pelayanan kami. Nanti saya akan berikan alamat lengkapnya kepada kalian semua ya. Nanti saudara saya berikan mungkin WA-nya, lalu kemudian posisi maps-nya dan lain sebagainya. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih buat kebersamaan kita loh, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, semangat selalu di dalam Tuhan. Ya, God bless you semua. Thank you ya buat kalian semua yang setia sampai pada akhirnya. Terima kasih Bu Rosita Maria, Bu Gelas Kaca, Mamsel, terima kasih Bu Acan Lim, Bu Lisda Mersya, Eliasyu, terima kasih Ibu, Bu Ayu Suroso, Sam Nalim Ibu, God bless you, Bu Agnes Simba, Bu Frida, Pak Supri, Bu Ende Kaban, terima kasih buat kehadiran kalian semua ya, Bu Rosalina, Perlindungan, ya Oma, God bless you, Bu Happy, Adia Saji, Bu Jenti Swendar, Bu Noraini, ya Noraini, Marino Kris, Bu Neneng, Bu Martina Siregar, Pak Andi, thank you, ya Pak Hap, thank you, ya Adia Saji, thank you, Bu Hasina Silaban, Bu Uti Papti, Kam Suifun, Alat Listrik Kenari, Bu Yuliana, thank you, Bu Oktakwin, thank you, Bu Asyawan Biru, Pak Douglas, Delima Panggabean, thank you ya. Buat kalian semua terima kasih loh sudah hadir di channel Pastor Deso ya. Ayo hadir selalu setiap hari. Ya, rasakan terus, nikmati terus berkat-berkat Tuhan yang selalu baru tiap hari. Sehingga menjadi selalu kekuatan dalam kehidupan saudara dan saya. Terima kasih buat kebersamaan kita Bu Asyawan Biru, Bu Martina Siregar, buat kita semua thank you ya. Buat kita semua dimanapun kita berada. Selalu dukung channel Pastor Deso. Ya, bawa dalam doa selalu. Bapak Ibu Saudari minimal bawa dalam doa. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, dukung selalu dalam pekerjaan Tuhan di channel ini. Biarlah setiap dukungan-dukungan saudara itu juga menguatkan ya pelayanan Pastor Deso setiap waktunya tentunya. Saudara, doakan sepanjang tahun 2026 nanti biarlah channel ini boleh semakin menjadi berkat. Saya lagi berdoa supaya channel ini juga bisa kita live-kan di YouTube Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan ya, di channel yang satunya lagi. Jadi nanti dua-duanya di TikTok ada, di channel sebelah juga ada. Doakan supaya Tuhan cukupkan semua Bapak Ibu Saudari ya, supaya nanti setiap orang-orang yang suka, kan ada orang yang suka menggunakan saluran sebelah juga Bapak Ibu Saudari. Jadi mereka pun juga boleh terberkati setiap harinya ya. Doakan supaya nanti di tahun berikutnya saudara 2026 semua Tuhan cukupkan ya. Saudara dukung selalu makanya channel ini bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Amin ya. Jangan lupa saudara, dari nanti Natal kita kemungkinan besar yaitu di tanggal 20. Ya ini bukan Natal offline ya, Natal online kita Bapak Ibu Saudari. Kemungkinan besar itu di tanggal 20 atau 21 Desember. Ya sore pasti, jam 5 atau jam 6 sore. Nanti saya akan berikan informasi lebih lanjut mengenai Natal di channel Pastor Deso. Nanti saya akan Mabu Gembala hadir bersama-sama untuk melayani Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Terima kasih buat kebersamaan kita semua. Salam sekali lagi dari saya Pastor Deso. Bersih jiwa, menyegarkan dari Kota Depok, Jawa Barat. God bless you. Semangat selalu. Bye-bye.